Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Firdaus, mahasiswa semester 3. Sini saya akan memenuhi ujian akhir semester saya yaitu dengan mata kuliah Sistem Operasi kelas IT 303 dengan dosen pengampu yaitu Pak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Enkom. Ya, kita langsung mulai aja. Di sini untuk slide selanjutnya. Di sini ada pertanyaan apa itu sistem operasi. Sini sistem operasi merupakan sebuah penghubung antar pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Nah, penjelasan detailnya yaitu sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Komponen komputer lainnya ialah perangkat keras, perangkat lunak aplikasi, dan para pengguna atau user. Oke, selanjutnya sini fungsi dari sistem operasi. Di sini ada fungsi dasar, yaitu sistem operasi pada dasarnya terdiri dari 4 komponen, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Nah, sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi pengguna perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Nah, sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama, maka sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Nah, sistem operasi juga sering disebut dengan resource allocator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dari pengguna komputer yang tidak perlu. Oke, selanjutnya sini ada karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Nah, membuat open source itu sistem operasi open source dikembangkan secara bebas. Nah, dan penggunanya itu bisa menyesuaikan kebutuhannya dan biasanya gratis. Nah, sedangkan untuk karakteristik untuk sistem operasi closed source itu sistem operasinya terikat lisensi sehingga hanya dapat dikembangkan oleh pihak developer sistem. Nah, cenderung sistem ini adalah berbayar. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya membuat skema dasar sistem komputer. Sini ada komputer, CPU, main memory, sistem interconnection, dan input-output. Nah, pada tingkat abstraksi tertinggi, sistem komputer terdiri dari 4 komponen. Keempat komponen tersebut bekerja sama dan saling berinteraksi. Sini kita lihat saling berkaitan untuk mencapai tujuan komputasi, yaitu komputasi. Keempat komponen tersebut ada ini prosesor, CPU, ini main memori utama, di sini perangkat input output, di sini connection-nya yang menghubungkan CPU, main memory, dan input output. Oke, selanjutnya. Nah, perangkat input, proses output, dan memori. Sini ada sedikit definisi, yaitu perangkat input komputer, input device atau perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan mengeluarkan perintah dari komputer untuk digunakan dalam pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu proses. Adalah instruksi atau perintah yang dijalankan oleh komputer untuk melakukan operasi data, operasi aritmatika, dan logika pada data. Pemrosesan data dalam perangkat komputasi dilakukan oleh CPU, Central Processing Unit. Selanjutnya itu perangkat output.
adalah perangkat komputer yang digunakan untuk mengirim hasil pengolahan data oleh komputer kepada pengguna. Yang terakhir adalah memori, adalah perangkat keras untuk menyimpan instruksi atau data sementara atau permanen. Selama proses ini, memori melibatkan beberapa komponen agar dapat berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya di sini ada contoh perangkat keras untuk input, yaitu ada keyboard, touchpad, dan mikrofon. Untuk proses yaitu ada CPU, untuk output, monitor, speaker, proyektor. Untuk memori ada RAM. Oke, selanjutnya di sini ada persiapan penginstalan Windows 10. Yang pertama yaitu apabila yang akan diinstal Windows adalah laptop, maka kita siapkan untuk charger untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu pastikan hardware yang digunakan dalam keadaan baik, PC kita atau laptop kita dalam keadaan siap diinstal. Nah, untuk ketiga itu mempersiapkan installer Windows, baik berupa DVD atau flash disk. Nah, untuk tahun-tahun sekarang biasanya saya menemukannya berupa DVD sudah tidak digunakan lagi, sekarang menggunakan flash disk. Sebab laptop tahun sekarang itu DVD room-nya sudah tidak ada, dia makin menipis. Oke, selanjutnya sini langkah-langkah cara install Windows 10. Nah, yang pertama yaitu masukkan media installer Windows 10 yang kamu gunakan, flash disk atau DVD. Nah, setelah itu nyalakan komputer, lalu kita masuk ke BIOS. Kita atur, misal flash disk kita atur paling atas, misalnya DVD kita atur paling atas juga untuk bootingnya. Untuk selanjutnya itu pilih language untuk bahasa yang kita mau install, waktu, dan format lainnya. Sini kita tinggal pilih, kita pilih biasanya defaultnya English. Oke, selanjutnya sini langsung masuk ke tahap selanjutnya tuh kita klik install now. Sini starting, kita tunggu sampai tahap selanjutnya. Nah, di sini biasanya kita diminta masukkan serial number. Misalnya kita miliki, tinggal kita inputkan saja. Jika tidak, kita klik skip. Nah, pada bagian ini kita bisa pilih Windows 10 mana yang kita ingin install. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, untuk saat ini kita membaca ketentuan. Kita langsung klik setuju, accept the sensitive term. Okay, next. Nah, pada bagian ini kita biasanya untuk install ulang kita custom penyimpanan untuk yang sudah backup file. Nah, kalau yang install langsung masih kosongan, kita update install Windows Encrypt Files. Oke, kita langsung. Nah, selanjutnya kita di sini proses penginstalan Windows. Kita tunggu saja prosesnya sehingga selesai. Nah, di sini biasanya kita setelah selesai, dia otomatis start laptop atau komputer kita. Kita restart now, klik kalau sudah selesai. Nah, selanjutnya kita diminta lagi untuk aktivasi Windows 10 serial number-nya. Jika masih belum punya, kita klik saja do this later. Kita pilih I want it.
Untuk selanjutnya kita diminta untuk membuat akun pada komputer kita. Kita buat saja, nama kita masukkan password. Selanjutnya, nah di sini proses menunggu, yaitu tunggu saja proses biasanya menyesuaikan pada Windows 10-nya. Nah, di sini tampilan utama Windows 10. Jadi saya langsung buka YouTube, ngetes apakah langsung bisa internetan. Jika sudah begini, selamat penginstalannya selesai, bisa digunakan. Ya, mungkin itu saja jawaban dari ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.